Salah satu peristiwa besar yang dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia ini adalah wabah virus corona. Pemerintah Indonesia yang awalnya berbangga diri dan meyakini bahwa COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Nyatanya kini pemerintah harus berjibaku menekan angka penyebaran virus yang kian hari kian bertambah pesat. Hampir semua sektor penting lumpuh. Ekonomi, keagamaan, pariwisata, hingga pendidikan dipaksa menyesuaikan keadaan. Salah satunya sektor hiburan. Berbagai kegiatan penyelenggara hiburan dilarang pelaksanaannya. Seperti yang dirasakan oleh Robert, salah satu pegiat ludruk dan juga pendiri ludruk nom-noman Jab Surabaya, yang biasa disebut Luntas. Buka tas, isine coro, aku kaget sampai nabrak sepeda. Memasuki medio 2000, ludruk sempat berada pada fase kehilangan generasi pemain serta penonton. Hanya ada beberapa kelompok ludruk yang bertahan dengan keyakinan mereka, seperti kelompok ludruk karya budaya di Mojokerto dan irama budaya di Surabaya. Tapi kalau ludruknya sendiri di Surabaya, apakah fasenya ini sedang berkembang, maju, atau bahkan sedang runtuh, turun Kalau gini? sekarang ini ya lumayan sudah mulai berkembang. Tapi sebelumnya ya kita sempat kehilangan generasi penonton dan generasi pemain. Sejak tahun 90-an itu kita sudah banyak kehilangan itu. Dan itu sampai akhirnya ke tahun 2000-an malah nggak ada yang nonton. Dari segi penonton ya, Cak Robert? Ya, dari segi penonton itu sangat minim sekali penontonnya itu. Bahkan sudah tidak di ratusan, sudah puluhan. Paling banyak ya 20 penonton. Iki lho, kenal no? Preman. Seneng gak apa? Iya yo. Preman kelas kakap. Kenal no? Kenal no? Preman kelas kakap. loro SD. Robert mendirikan Luntas atas dasar keprihatinan akan hal tersebut. Kemasan pementasan dan pemain Luntas diberi sentuhan modern atau kekinian agar bisa bertahan dari gempuran budaya luar yang masuk ke Indonesia. Gak usah mulai, ini kinai. Kancane aku. Sementara anak-anak muda saat ini kan terkontaminasi dengan kesenian-kesenian yang lain. Ya. Dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Seni yang baru malah. Iya. Oke, itu dari segi penonton ya, Cak Robertnya. Tapi kalau dari segi pelakunya sendiri, fasenya seperti apa ini? Ya pelakunya ya akhirnya kan mulai habis. Juga termasuk Iya, mulai juga? habis ya, memang ada beberapa yang generasi. Cuman terkadang lupa bahwa generasi ini kan bukan hanya generasi pemainnya saja. Benar. Kita juga harus menggenerasi penontonnya. Nah kalau kita generasi pemain tapi nggak ada penontonnya ya percuma. Ngerti Sundari? Ngerti? Siapa sih yang nggak takut mati itu?
semuanya pasti takut mati. Wah, bisa jadi. Semuanya pasti takut mati. Kita itu sudah berdiam di rumah sudah hampir 4 bulan ya. Tanpa berkreasi, tanpa berpentas. Kita mencoba untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak keluar rumah. Setelah kita lakukan, ya kita coba untuk patuh ya. Ya. Kemudian sampai 4 bulan ini kita harus berdiam diri, harus di rumah tanpa tanpa jaminan dari pemerintah tentang kehidupan kita. Jaminan yang tepat gitu ya. Iya. Nggak ada jaminan sampai sekarang ini untuk menopang kehidupan keluarga kita selama 4 bulan. Kita disuruh diam di rumah, sementara keluarga kita juga butuh makan. Yo iki anak buahku, ngerti kebutuhannya bos. Loh, ya jelas to, Bos. Mene, ojo golek aku nang kene. Tuh, nanti kantor polisi goblok. Oh, ini ya goblok. Ya mesti ayo mencegal polisi. Makanya kita ini berpentas lagi karena memang kita sudah jengah. Kita sudah bosan dengan dengan aturan-aturan yang nggak jelas ya. Oke. Setelah diperbolehkan terus dilarang lagi, setelah dibolehkan dilarang lagi. Ini bukan kita melawan, tapi ini adalah naluri manusia, ya, naluri manusia kita untuk bertahan hidup. Ya toh. Kecuali kalau pemerintah itu bisa bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kita akan diam di rumah. Tapi karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan apapun, dua kan pilihannya, mati di rumah kelaparan atau mati di luar kena corona. Jadi simpang siur. Nah, saya memilih mati di luar, saya memperjuangkan kehidupan keluarga saya meskipun saya kena corona enggak apa-apa. Saya akan lebih terhormat mati karena corona daripada saya tidak bisa menghidupi keluarga saya. Mungkin itu. Soalnya risikonya juga sama, di rumah kita akan mati kelaparan, di luar juga akan mati dengan corona. Yang terpenting bagi kita adalah kita tetap menjaga, mengikuti protokol yang ada. Benar. Dengan menjaga jarak, dengan pakai masker, dengan sebelum masuk harus Cuci tangan. cuci dan lain tangan. sebagainya. Nah, kita upayakan. Tidak adanya jaminan dari pemerintah soal kesejahteraan hidup. Harus ditambah dengan datangnya surat dari Direktorat Pajak yang ditujukan untuk luntas. Pajak mulai kapan? Ludruk ini melestarikan kesenian daerah lokal. Pemerintah itu kudune support, kudune mendukung. Ora apa majeki, ludruk duwe piro? Akeh bet lek tanggapane akeh. Pas tanggapan. Lek gak tanggapan. Ganti corona. Tanggapan apa? Lah iya. Nganggur. Masih corona lah. Lah yo gak masalah sih bet bayar pajak. Pajak apa? Pandemi seperti ini kan saya sudah jadi menyebut bahwa banyak pentas-pentas seni budaya yang menampilkan daring. Nah, sebenarnya dari situ sendiri menurutnya pendapat pribadinya Cak Robert, ini sebenarnya fenomena yang seperti ini itu berarti seperti prosesi suntik mati nggak sih, Cak Robert? Ya pastilah. Karena ya kalau kita mau makan pisang goreng ya tentunya kita harus makan pisangnya. Tidak hanya melihat saja. Ya sama kayak gitu. Pertunjukan ludruk ini seni budaya. Mungkin kalau daring pun ya bisa, tetapi rasa dari memiliki ludruk itu sendiri, memiliki budaya itu sendiri akan rasanya beda gitu. Kayak kita makan pisang itu ya pisangnya bukan lihat saja. Bukan ditonton lihat video dan lain bukan lihat sebagainya. videonya saja. Karena suasana langsung ludruk itu dengan di TV pun akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua karena kita ini orang ludruk, kita tidak paham begitu. Kita harus mengeluarkan biaya berapa lagi? Kita harus mengeluarkan kamera, ya atau kita harus beli paket data dan lain sebagainya. Padahal untuk biaya produksi ludruk pun juga banyak.
Ngomel aja. Ya mungkin ini kita sampaikan aja kepada pemerintah untuk membiarkan atau mengizinkan kita untuk berkarya asalkan tetap dengan aturan yang ada ya, dengan protokol. Kalau memang ini adalah masuk ke ranah ekonomi gitu. Kalau kita disuruh berhenti ya ekonominya akan mandek. Ya toh. Soalnya sekarang ini pun ya kita juga ketika ludruk itu main juga butuh biaya produksi. Produksi dari mana? Ya dari penonton. Karena bantuan dari pemerintah ya jangankan untuk ludruk, untuk kelompok ludruk. Loh, untuk masing-masing senimannya aja nggak ada kok. Peser pun nggak ada. Ada, 1% itu 1 juta ada, tapi untuk satu kelompok ludruk. Sampeyan bayangin satu kelompok ludruk itu orangnya paling sedikit itu 10 orang. Dikasih uang 1 juta, ya dikasih uang 1 juta untuk bagi satu kelompok ini bagaimana? Ya. Padahal satu kelompok satu orang ini kan ya punya keluarga, gitu loh. Kalau memang dia tidak mau membayar dan memang satenya tidak tusuk, ayo awak dilakukan. Kita tusuk bersama. Anak ini, ya, yang kemarin ditemukan. Wayangnya saya bisa mau apa? Gak bisa apa? Nggak seram, belajar blok-blok. Tidak mau apa-apa, kita hanya ingin berkesenian dengan apa adanya. Jika memang ada arah, kita pun pasti akan mencari solusi yang terbaik bagi mana baik. Terima kasih.